Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pasar uang dan pasar modal guna untuk memenuhi tugas materi bank dan lembaga keuangan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Haji. Nama saya Nadia Nurul Iza. Nama saya Muhammad Tio Anugrah. Nama saya Dea Nurul Ifada. Nama saya Arvina Mardiansa. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara emiten merupakan sebuah usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk kepentingan diperdagangkan. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal merupakan modal yang diperdagangkan. Dalam pasar modal merupakan modal yang bisa diukur dari waktu ke waktu, merupakan modal jangka panjang. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi maupun reksadana yang sewaktu-waktu dapat dipecah menjadi beberapa jenis. Perbedaan saham dan obligasi. Perbedaan pertama, saham memiliki pengertian surat bukti pemilikan seseorang atas aset dari suatu perusahaan, sementara obligasi adalah surat utang perusahaan pada pemilikan modal yang lengkap disertai dengan bunga dan jatuh tempo pembayaran. Perbedaan kedua, pemilik saham tidak terbatas waktu tertentu. Selama perusahaan tersebut masih berdiri, maka pemilik saham berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan. Lain halnya dengan obligasi. Di surat obligasi tertera dengan bunga yang dapat dan juga jangka waktu berlaku surat tersebut. Pemain pasar modal ada 5 macam, yaitu emiten, investor, penjamin emisi, perantara, perdagangan, yang kelima manajer investasi. Prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan di pasar modal. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap persiapan. Yang kedua, ada penyampaian letter of intent. Yang ketiga, ada penyampaian pernyataan pendaftaran. Keempat, ada evaluasi oleh BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Serta yang kelima, dengan pendapat terbuka. Apa aja aktivitas pasar perdana? Setelah memenuhi persyaratan untuk emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi penawaran efek. Setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana atau primary market. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau perantara atau broker. Kebutuhan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Instrumen pasar uang yang diperjualbelikan ini ada beberapa. Pasti sudah pernah lihat di kalangan para pemula. Tapi ada juga pasti yang baru pertama kali didengar. Yaitu yang pertama itu sertifikat Bank Indonesia, yang kedua komersial paper, yang ketiga call money, yang keempat sertifikat deposito, yang kelima surat berharga pasar uang. Pelaku pasar uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank atau perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera karena harus memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pihak yang mengeluarkan atau mendanai dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank atau perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Adapun pasar uang diantaranya pemerintah, bank sentral, bank komersil, dan sektor bisnis. Pengertian falas. Pasar valuta asing atau yang disingkat dengan falas merupakan jenis perdagangan mata uang suatu negara kepada mata uang negara lain yang ada keterlibatan pasar uang di seluruh dunia dan berlangsung selama 24 jam dengan terus berkesinambungan.
Tujuan valuta asing. Terdapat tujuan dilaksanakannya transaksi valuta asing, yakni 1. Transaksi pembayaran. 2. Untuk mempertahankan daya beli. 3. Dapat mengirimkan uang ke luar negeri. 4. Untuk memperoleh keuntungan. 5. Untuk mempermudah belanja. Pengertian hedging. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil resiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.